Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat Ali. Ya, saya ini anggota geng coach juga. Saya bagian divisi IPA. Saya termasuk wakil ketua coach. Ya, grup apa itu? Geng soal HOTS. Loh, kok ketawanya mirip Bos Alek? Oke, saya akan membahas tentang IPA karena saya tunggu-tunggu ndak ada yang datang tentang menanyakan soal HOT tentang IPA. Saya kasih inisiasi, saya kasih trigger ini namanya. Nah, ini adalah salah satu soal IPA yang sering ditanyakan. Ini nggak begitu hot, lah gimana lagi? Belum ada yang tanya yang hot. Ya, ini saya tambah sama penjelasan nanti ya, jangan khawatir. Ya, ini adalah masuk pada listrik dinamis. Ya, materinya listrik dinamis saya kasih uraian sedikit. Biar boys, ya, listrik dinamis. Listrik dinamis. Nah, kenapa disebut listrik dinamis? Karena arus listriknya bergerak. Ya, kalau statis listriknya tidak bergerak. Nah, kalau dinamis nanti kita berhadapan dengan rangkaian listrik ya. Asik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa rangkaian listrik itu ada dua. Ada satu itu rangkaian seri dan satu paralel. Ada satu seri, yang satu itu paralel. Wah, ini panahnya kok nggak tebak. Saya tebakkan di sini. Ini paralel. Paralel. Paralel apa paralel? Paralel. Nah, seperti ini. Jadi kalau seri ini dari segi rangkaiannya dulu akan saya bahas ya. Seri dan paralel akan kita bedakan. Ya, di sini kubu seri, di sini kubu paralel. Dari segi pertama apa dulu? Oh, di sini aja saya kasih namanya item. Item itu ireng artinya ya. Itemnya ini adalah dari segi rangkaian. Ya, rangkaian seri itu seperti ini. Ini rangkaian seri. Sambung menyambung menjadi satu. Ya, seperti pulau-pulau di Indonesia. Ini rangkaian seri. Terus ini ada baterai. Baterai ini disimbolkan panjang sama pendek. Ya, misalnya ini baterai gitu ya. Ini ada kepalanya. Jadi yang panjang itu bagian yang ada kepalanya, yang bagian ekor itu pendek. Jadi yang kepala itu kita kasih positif, ini negatif. Ya, baterai itu yang positif yang panjang, yang negatif yang pendek. Dan arah arus listrik itu dari positif ke negatif itu adalah sudah merupakan kesepakatan. Padahal yang ngalir sebenarnya elektron dari negatif ke positif. Lah, already kadung terlanjur itu gimana lagi? Ya, jadi ini adalah foto positif, ini negatif. Ini arus listrik mengalir seperti ini. Loh, ini belum bisa mengalir kalau belum tertutup. Jadi arus listrik harus close loop. Ya, tertutup. Oke. Jadi arusnya kemana? Loopnya ke sini. Ya, arusnya ini seperti panah yang merah. Ya, ini arusnya dari sini ke sini terus dari segi rangkaian seperti itu, seri. Ya, kalau paralel, paralel itu segi rangkaiannya seperti ini bentuk khasnya. Jadi ini ada ya seperti ini paralel. Nah, seperti ini. Duh, kepanjangan. Ya, ini segini saja. Terus ini ada arus listrik. Ini sumber tegangan biasanya baterai. Nah, arusnya kemana? Sama. Ini arusnya ke sini. Ini adalah I dari positif ke menuju negatif sini. Terus di sini nanti kepecah. Ya, kepecah menjadi wah. Ini biar kelihatan boys. Coba saya bikin ini aja biar lebih jelas dan enak nanti. Gambarnya agak saya kebawahkan dikit. Jadi gini, biar kelihatan nanti. Ini adalah gini, dari segi rangkaian ini yang positif, ini negatif, ini gini. Seperti ini ya. Ini adalah positif, ini negatif. Kemudian ini adalah arusnya ke sini. Jadi arus muter seret gini, nanti kepecah ini ya, kepecah seperti aliran air gitu loh. Ya, cara ini Pak Kirchhoff, menurut hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, ini hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff saya taruh mana ini? Hukum Kirchhoff. Nah, arus masuk ya, I nanti sebesar I1 tambah I2 tambah I3.
Nah, sekarang kalau dari segi rangkaian sudah. Sekarang ini akan saya tutup rangkaiannya. Bukan saya tutup, saya lanjutkan lagi. Sekarang saya akan menuju ke arus. Arus listrik. Apa bedanya seri sama paralel? Dari segi arus, ya. Kalau arus listrik, misalnya ini saya kasih nama I. Yang lewat hambatannya saya kasih nama juga. Ini ada saya kasih nama R1, R2, R3, ini R1, R2, R3 ya. Dari segi hambatan sekarang. Ya, dari segi hambatan itu dari segi arus dulu, maaf. Dari segi arus I yang lewat di sini ya. Nah, misalnya ini saya kasih I1, I2, I3. Ini I1, ini I2, ini I3 ya. Ya, jadi yang lewat di sini ya ini sebenarnya ini I arus di I. Oh, ini jangan I1, I saja. I saja. Saya tutup pakai warna putih aja. Nah, ini sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi tidak ada bedanya. Kalau seri itu seluruh arus yang ngalir itu sama. Nah, kalau paralel, ya ini baru beda. Kalau paralel, I itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kalian bisa bayangkan seperti aliran air. Kalau aliran air di sini lewat, air di sini sama di sini sama di sini namanya arus itu sama. Kalau ini ada saluran ke atas, ada yang lurus, ada yang ke bawah. Lah ini nanti akan dipisah. Jadi nanti dipisah I1, I2, I3, lalu ngumpul lagi. Ini I1, I2, I3 ya. Ini ngumpul lagi. Lah, jadi I lagi. Ini I1, ini I2, ini I3. Jadi kalau rangkaian paralel itu arusnya kepecah, tapi kalau rangkaian seri tidak. Nah, ini biar nggak terlalu ruwet saya hapus lagi. Ya, sekarang dari segi arus sudah, sekarang dari segi tegangan. Dari segi tegangan. Dari segi tegangan ya. Nah, kalau dari segi tegangan ini misalnya saya nama V sumber. V sumber. Ini saya kasih nama V1. Ini saya kasih nama V2. Ini saya kasih nama V3. Maka V total ya V sumber atau V totalnya itu sama dengan V sumber. Jadi ini adalah V sumber ya. V sumber. Maka V sumber sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 gitu loh. Beda karo paralel. Karo paralel ini namanya V sumber. V sumber. Ini V di sini dengan V di sini dengan V di sini dengan V di sini sama karo paralel. Jadi V sumber ini sama dengan V1 tambah kok tambah sama dengan V2 sama dengan V3. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan rumus V tetap menggunakan rumus dasarnya. Jadi rumus dasarnya namanya V sama dengan I dikali R. Itu sudah dari sononya, sudah diselidiki sama ahli-ahli yang pintar-pintar itu. Jadi kita tinggal pakai aja. Ya, ini di sini V1 misalnya. Ini ya I kali R1. V2 ya I kali R2. V3 ya I kali R3. Lah kalau di sini, V di sini sama dengan V sumber. Jadi besarnya itu sama. V di sini V sumber misalnya adalah V gitu ya. Di sini ya V, di sini ya V, di sini ya V. V sumbernya ya V, V-nya selalu sama itu kalau paralel. Itu dari segi arus sudah, tegangan sudah, apalagi sekarang? Oh iya dari segi hambatan. Hambatan pengganti. Hambatan pengganti nanti akan saya ganti di sini misalnya R seri. Kalau seri hambatannya langsung saja dijumlahkan. Jadi R seri adalah R1 tambah R2 tambah R3 gitu. Kalau paralel ini 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Sudah. Untuk segmen ini cukup seri paralel ini saya bedakan. Nanti kalau kalian mau request soal mengenai yang lain misalnya mengenai transformator,
mengenai daya listrik, mengenai apa yang lain, mungkin bukan listrik ya, tentang fluida. Sekarang lagi musim ya fluida yang ada apa Archimedesnya itu. Terus ada lagi, sekarang lagi musim gelombang. Gelombang itu banyak yang tanya. Gelombang ada transversal longitudinal apa itu, gelombang yang gandul-gandul itu di pendulum itu juga. Terus satu lagi optik. Wah, optik itu wah sering soal hot optik itu. Nah, kita sekarang mau kerjakan ini. Loh, kok kemepetan? Nanti kalau terlalu mepet kayak gini saya ngerjakan di mana? Nah, ini saya kecilkan aja, saya geser aja ke sini. Ini mana pointernya ini? Oh, di sini. Ini saya geser dulu. Biar saya ada tempat untuk ngerjakan. Ini geser kanan dikit deh. Nah, oke. Ini saya besarkan lagi, akan saya kerjakan ini. Ya. Nah, ini contoh aplikasi dalam soal. Kalau contoh aplikasi dalam soal, ini apa ini pertanyaannya? Perhatikan gambar. Ya, besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm. Nah, ini. Kita ingin menghitung arus listrik. Wah, ini di model pensil dulu ya. Besar kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm. Kita ingin menghitung I yang merah itu. Saya kasih nama I1. Ya, kalau ini saya kasih nama I. Lah, untuk tahu I1, kalian harus tahu I totalnya dulu. I totalnya dulu berapa. Nah, untuk tahu I totalnya bagaimana caranya? Ya ini kita rubah, Dek. Kita rubah ini perubahan pertama. Perubahan pertama ini kan seri ini. Kedua seri ini kita jadikan rangkaian pengganti pertama. Jadi ini kalian pelan-pelan aja mengerjakan seperti ini, nggak usah terburu-buru nafsu. Nanti nggak teliti nanti. Nah, seperti ini nih plus ini minus, ini 12. Nah, di sini 15 ohm. Tulis saja 15. Di sini 3 tambah 3 tulis 6. Kalau seri kan ditambah. Ini 10 ohm tulis saja 10. Ini 9 tulis saja 9. Ohmnya mana? Kalau enggak ada ohmnya nanti tante marah. Seperti ini. Ini 12 volt. Kemudian ini kita ganti lagi, Dek. Kita ganti lagi menjadi hambatan seri. Saya kasih tak ganti jadi hijau. Ini hambatan ini kan maaf, tadi ini seri. Kita ambil paralelnya. Ini 1/R paralelnya kita hitung. Jadi 1/R ngitungnya di mana enaknya ini? Ya di sini aja tidak apa-apa. 1/R paralel sama dengan 1/15. Ditambah berapa ini? 1/6. Ya. Maaf, ditambah 1 berapa ini? 1/10 ya? 1/10. Nah, ini KPK-nya berapa? 15, 6, 10, 30. 30 semua jadikan 30, ini jadikan 30, 30, ini 30 juga, Dik. Nah, gini. Jadi 15 jadi 30 dikalikan 2. Enteng-enteng aja, ini dikalikan 5. Terus ini berapa ini? Ini tambah, ini dikalikan 3 ini. Wah, ini kurang ke sini 3-nya. Nah, 8 tambah 3, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi ini adalah 10/30. Jadi RP-nya adalah 30/10 sama dengan 3. Jadi ini 3 gitu loh. Nah, sekarang perubahan yang terakhir ini kita rubah lagi menjadi lebih sederhana lagi, yang paling sederhana ini. Saya kerjakan pakai ungu. Nah, ini paling sederhana. Di mana? Di sini aja. Di sini sudah menjadi bukan yang paling sederhana, ini di sini ada, oke, di sini ada ini gini, di sini gini, di sini berapa, 3, di sini 9, di sini 12. Nah, tujuan kita adalah menghitung arus I ini yang ingin kita hitung, oke? Oke, kita geser dikit ke bawah. Lah, ini kita rubah lagi perubahan terakhir. Perubahan terakhir 3 tambah 9 adalah 12. Ini 12. Ini 12 ohm. Nah, itu. Ini V-nya 12 ohm. Nah, 12 ohm. Kita punya rumus V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V bagi R. Lah, terus bareng ngono, I sama dengan V dibagi R. V-nya berapa? 12. 12 bagi 12 adalah 1 ampere. Gitu loh. Ya, ini 1 ampere. Sudah kita dapatkan 1 ampere. Berarti arus yang lewat sekarang gini, sekarang. Tegangan di sini berapa? Itu loh. Kalau ini 1 ampere,
Jangan dihitung tegangan di sini, ya. Tegangan di sini kita hitung. Ya, tegangan di sini sama dengan tegangan di sini nanti. V sama dengan I dikali R gitu. V-nya berapa? I-nya adalah 1 ampere ini yang lewat merah ini 1 ampere. Jadi 1 dikali R-nya berapa? R-nya 3. Jadi 3 volt. Nah, 3 volt kita naikkan ke atas dikit. Jadi ini adalah 3 volt, 3 volt. Berarti ini juga 3 volt, 3 volt. Di sini juga 3 volt. Jadi semua yang ada di sini 3 volt. Nah, ini 3 volt, ini 3 volt, 3 volt. Yang ingin kita hitung I1, dihitung dari sini juga bisa. Ya, saya hitung pakai coklat aja, coklat. Ini yang kita hitung ya. I sama dengan V dibagi R. Lah, V-nya berapa? V-nya kan 3 ini tadi. Ya, 3 dibagi R-nya berapa? 15. 15, 3 dibagi 15 itu 0,2. Ini kan 1/5 ya. 1/5 ini adalah 0,2. Lah, jawabannya adalah yang A. Ya memang agak panjang ya. Sormejo no ulan ini Jawa Gelo yang ngono carane. Wah, ini bahasa Jawa ya. Oke. Cukup sekian dulu soal HOTS untuk yang IPA. Kalau kalian mau bertanya soal HOTS, kirimkan aja ke geng soal HOTS. Nanti kalau IPA nanti Mat Ali yang jawab. Nanti kalau matematika biar Bos Alek yang jawab. Oke. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.